Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Tabrakan mobil travel dengan truk di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara, 2 orang kritis. Penyergapan pencuri mobil pickup dan motor di Lampung Tengah diwarnai isak tangis istri tersangka. Usaha ikan asin di Pulau Pasaran Bandar Lampung lesu terdampak kenaikan harga BBM. Polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung Kamis sore menangkap seorang pengendara motor yang kedapatan membawa narkoba. Tersangka bernama Mis Gianto, 25 tahun, warga Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Mis Gianto ditangkap di Jalan Yosudarso, Teluk Betung Selatan. Polisi menghentikan motor tersangka karena menggunakan knalpot bising. Saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan, Mis Gianto justru berusaha kabur. Polisi yang mencurigainya kemudian menangkap dan menggeledah tersangka. Dari tas yang dibawa Mis Gianto, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya. Sabu-sabu itu diakui tersangka baru dibelinya dari seorang bandar. Tidak mau berhenti, hanya dia berhenti, ditanya surat-surat, malah melawan. Dicek, digeledah, ternyata dalam tasnya ada narkoba, termasuk ada sajamnya juga, ada bongnya narkoba. Itu lokasi tuh? Lokasi di seputaran Jalan Yosudarso, arah dekat Hotel Said. Sementara diserahkan ke Reskrim? Ya, sementara kami serahkan ke unit narkoba Polresta Bandar Lampung. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Pemasok narkoba kini masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dijanjikan akan segera diperbaiki. Ini dikatakan oleh penjabat atau PJ Bupati Zaidi Rina pada Kamis siang. Baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai bupati, ia menerima banyak keluhan masyarakat soal jalan rusak. Zaidi Rina telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang Barat mengukur dan menghitung biaya perbaikan jalan di wilayahnya. Zaidi Rina akan memprioritaskan perbaikan jalan pertanian menggunakan anggaran perubahan tahun ini dan APBD murni 2023 supaya para petani lebih mudah mengangkut hasil panen. Dari hasil belusukannya, Zaidi Rina mengatakan jalan rusak terbanyak adalah jalan provinsi. Salah satunya yang terparah jalan di depan pintu gerbang Lambu Kibang. Jalan yang rusak lebih dari 5 km dan jalan tersebut adalah jalur utama kendaraan dari jalan tol menuju Pasar Unit 2 Tulang Bawang dan kantor Pemkab Tulang Bawang Barat. Kalau kita benerin jalan ini produktivitasnya meningkatnya berapa persen gitu loh. Apalagi ini kan udah di ujung nih, itu udah pertanian semua. Artinya ini memang dibutuhkan untuk pengangkutan supaya kalau jalannya bagus kan pasti dia lebih cepat sampai ya. Kemudian biaya angkutnya juga lebih murah ya. Kemudian potensi untuk kecelakaan juga kecil. Nah, itu semua harus dihitung. Ya kendala, Pak. Apa kendalanya, Pak? Ya jalan lubang-lubang ini susah muatan berat ini. Bisa mengganggu jarak tempuh tidak? Ya ganggu, Pak. Biasanya ketempuh berapa waktu, Pak? Agak lumayan sih, Pak, jauh. Dari kalau enak kan ya cepet lah perjalanannya. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Lampung Tengah mau ke Mesuji. Seperti diketahui, di Lampung sangat mudah menemui jalan rusak, sebab hampir seluruh daerah sebagian besar jalannya rusak, terutama jalan provinsi.
Meski telah berganti-ganti gubernur, namun tetap saja persoalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut tidak kunjung diselesaikan. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Selamat pagi Komandan, mohon izin melaporkan giat Satlantas Polres Pesawaran. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tigineneng, Kabupaten Pesawaran, Rabu pagi. Mobil Pajero ringsek setelah tertabrak kereta api penumpang yang sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 2 lainnya terluka. Korban meninggal dunia adalah pengemudi mobil bernama Faiz dan istrinya Umi Sana. Korban luka bernama Toto Andrianto dan seorang bocah perempuan 6 tahun bernama Ainun. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo saat dihubungi melalui telepon mengatakan mobil dengan nomor polisi BE 7777 UMI terseret kereta api hingga puluhan meter. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil tidak mengetahui kereta akan melintas. Seluruh korban jiwa dan luka dievakuasi ke Puskesmas Tigineneng yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Binatar, Lampung Selatan. Sementara untuk mobil yang ringsek dievakuasi ke Pos Lantas Tigineneng. Polisi mengimbau pengemudi supaya lebih berhati-hati saat akan melintas rel kereta api tanpa palang pintu. Sebuah kamar kontrakan di Desa Ampai, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Selasa sore digerebek polisi. Penggerebekan sempat menjadi perhatian warga sekitar. Polisi meminta warga dan anak pemilik kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan. Sini Pak, masuk Pak. Masuk dalam Pak. Dari dalam kamar kontrakan ini, polisi menyita 1 dus berisi 5 kg ganja yang dikemas dalam 10 paket. Sini Pak. Bapak ya lihat Pak ya. Nah. Penghuni kamar kontrakan ini telah ditangkap sebelumnya di jalan raya karena kedapatan membawa senjata api dan senjata soft gun. Tersangka bernama Ali, berusia 42 tahun. Polisi yang mengembangkan penyidikan untuk mencari barang bukti peluru senjata api malah juga mendapati 5 kg ganja. Ganja dan senjata api milik Ali dibelinya dari seorang bandar narkoba di Mesuji, Lampung. Senjata api dipakainya untuk menjaga dirinya dalam menjalankan bisnis narkoba. Polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata lengkap dengan puluhan butir pelurunya serta 5 kg ganja. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang pemberantasan narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Ancamannya hukuman mati. Polisi menangkap perampok sebuah minimarket di Kecamatan Wairatai, Pesawaran, Senin siang. Tersangka bernama Ariski Ferdian Tama. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Padang Cermin, Pesawaran setelah buron selama sepekan. Perampokan terjadi pada Selasa malam 6 September 2022. Ariski merupakan mantan pegawai minimarket di tempat yang dirampoknya. Kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran ini? Ariski datang saat minimarket sedang ramai pembeli. Ia menunggu suasana sepi dengan cara menyelinap dan bersembunyi di gudang. Saat minimarket akan tutup dan tidak ada lagi pembeli, tersangka kemudian menyekap 2 karyawati yang sedang bekerja. Korban diancam akan dilukai dengan gunting jika berteriak. Tersangka merampok uang dalam meja kasir, di dalam berangkas serta mengambil ratusan bungkus rokok. Total kerugian korban 54 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain motor dan helm, gunting, tali plastik, dan gunting yang digunakan tersangka untuk menodong dan mengikat kedua korban. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebagian petani getah karet di Tulang Bawang frustasi akibat harga hasil panen tanamannya tidak juga naik. Mereka yang frustasi akhirnya menebang seluruh pohon karet di kebunnya, padahal pohon yang ditebang masih produktif.
Salah satunya adalah Raharjo, petani getah karet di Desa Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Rabu siang ratusan batang pohon karet di kebunnya seluas 1 hektar ditebang. Suharjo mengatakan petani getah karet saat ini rugi. Harga getah karet di kisaran Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibanding 2021 lalu yang mencapai Rp12.000 per kilogram. Harga getah karet saat ini tidak sebanding dengan harga pupuk dan obat-obatan yang terus naik. Harga pupuk naik drastis mencapai di atas Rp800.000 per sak. Padahal pada awal 2022 lalu masih di bawah Rp500.000 per sak. Para petani di Tulang Bawang mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk. Mereka tak peduli dengan kelangkaan pupuk bersubsidi sekarang, asalkan harga pupuk non-subsidi terjangkau. Memprihatinkan, ribuan tomat yang sudah matang ini dibiarkan di pohonnya akibat tidak dipanen oleh petaninya. Sebagian tomat bahkan telah busuk dan jatuh berserakan di bawah pohon. Ini terjadi karena harga tomat turun drastis. Salah satu petani tomat yang terpuruk adalah Surati, warga desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Situasi si malakama dialami Surati. Tidak dipanen rugi, dipanen pun tetap rugi. Itulah yang sedang dialami petani tomat. Harga tomat sekarang hanya Rp1.200 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibanding 2 bulan lalu yang masih Rp4.000 per kilogram. Harga tomat Rp1.200 per kilogram tidak sesuai dengan biaya tanam dan panen. Belum lagi pembelian kotak kayu saat akan dijual ke tengkulak. Tomat-tomat itu pun akhirnya diberikan gratis kepada warga yang mau memetik sendiri. Menurut petani, modal yang dikeluarkan untuk menanam tomat pada lahan seluas 1 hektar mencapai Rp80 juta lebih. Modal terbanyak untuk membeli pupuk dan obat-obatan yang kini harganya melambung tinggi. Anjloknya harga tomat sekarang membuat mereka rugi hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.